Sahabat YKB, kita kembali berjumpa dalam siaran Pernikahan Bahagia. Nah, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa di dalam negara yang kuat, terdapat masyarakat yang juga kuat. Dan di dalam masyarakat yang kuat, terdapat keluarga yang kuat. Nah, saya berefleksi tentang pepatah tersebut. Dikaitkan dalam kerangka pernikahan. Bahwa ternyata apa sih yang membuat sebuah keluarga kuat? Sebuah keluarga kuat bukan karena anak-anaknya berprestasi, bukan karena orang tua bisa memiliki profesi yang wow, yang hebat, yang menghasilkan banyak uang. Sebuah keluarga dapat menjadi kuat dan karenanya dapat membuat masyarakat juga kuat ketika relasi pasangan suami istri adalah relasi yang rukun, yang harmonis, yang kompak, dan yang sehat. Nah, sejalan dengan itu, ketika relasi suami istri baik adanya, sehat komunikasinya, bahkan juga sangat akrab di antara keduanya, maka sadarkah kita bahwa ternyata relasi pasutri yang demikian menolong anak untuk juga bisa mengenal siapa Allah. Mengapa bisa demikian? Suatu kali ada sebuah cerita tentang seorang anak remaja, anak perempuan. Ia tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggalkan dia beberapa tahun sebelumnya. Nah, satu kali karena ibu ini adalah orang tua tunggal, maka dia mengajak anaknya untuk mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam. Dan satu kali ibunya mengajak anaknya untuk berdoa. Dalam doanya si ibu mengatakan, "Bapa yang baik." Lalu si ibu berharap anaknya mengikuti kata-kata doa sang ibu. Tetapi anaknya berdiam diri. Tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ibunya mengatakan, "Ya Bapa yang baik, ayo nak ucapkan kata-kata ibu." Tapi saya mengatakan, "Tidak, saya tidak bisa mengatakan demikian, Mah." Lalu ibunya berhenti berdoa dan bertanya kepada anaknya, mengapa dia tidak bisa berdoa. Sang anak mengatakan dia bukan tidak bisa berdoa, tapi dia tidak bisa mengatakan Bapa yang baik. Karena sang ayah adalah sang ayah yang sangat kasar. Ayah yang seringkali memukul, marah kepada ibunya, kepada dirinya. Sehingga gambaran bapa baginya adalah bapa yang buruk, bapa yang jahat. Baginya, Allah bukanlah pribadi yang jahat seperti sang bapa. Karena itu dia sukar berdoa kepada Allah sebagai bapa yang baik. Nah, sahabat YKB yang terkasih, bukankah dari cerita ini kita belajar bahwa ternyata sosok orang tua bisa mengajarkan kepada anak tentang siapa Allah. Begitu juga dengan relasi pasangan suami istri. Ketika suami dan istri hidup penuh kasih, menyayangi anak-anaknya, maka anak-anak akan belajar tentang siapa Allah dari cinta kasih papa dan cinta kasih sang mama. Sebuah firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 11-13 menjadi refleksi kita hari ini. Firman Tuhan berkata, "Supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong dan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem." Nah, sahabat YKB yang terkasih, bacaan firman ini menjelaskan kepada kita tentang siapa Allah. Allah ditampilkan sebagai Allah yang murah hati, Allah yang memberikan dirinya, Allah yang memberkati. Dan gambaran Allah yang seperti itu serupa dengan gambaran seorang ibu yang memberikan susu kepada anak-anaknya, yang menggendong anak-anak dalam pelukan, yang juga mengasihi anaknya dengan penuh kebaikan. Nah, gambaran Allah yang seperti ibu itu bukankah didapatkan oleh umat ketika mengenal, ketika menghidupi sosok ibu yang penuh cinta kasih, yang penuh perhatian kepada anak-anaknya. Jadi, dari sini kita kembali belajar bagaimana sikap dan tindakan orang tua dapat mengajarkan siapa Allah kepada anak-anaknya. Kalau suami, kalau ayah adalah sosok yang ramah,
sosok yang bertanggung jawab, maka ia pun juga yakin, anak-anak yakin, Allah pun juga seperti bapaknya, sosok yang setia, sosok yang bertanggung jawab. Ketika seorang ibu atau seorang istri adalah sosok yang penuh belas asih, yang penuh perhatian kepada anaknya, anak-anak pun juga akan belajar, oh ternyata Allahku seperti ibuku, ia memperhatikanku, yang juga peduli kepada kehidupanku. Mari, sahabat YKB yang terkasih, sadari bahwa orang tua, sikap orang tua, tindakan orang tua mengajarkan siapa Allah kepada anak-anak kita. Selamat menjadi pasangan suami istri yang sehat, agar keluarga kita kuat, masyarakat kita pun juga kuat, dan bangsa kita pada akhirnya pun juga akan turut menjadi kuat. Tuhan memberkati kita.